Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi hitam menjadi teman setia banyak orang untuk memulai hari atau menemani pekerjaan. Namun, tahukah Anda bahwa ada waktu-waktu tertentu yang justru berbahaya untuk mengonsumsi kopi hitam? Meski memiliki manfaat seperti meningkatkan konsentrasi dan energi, meminum kopi hitam di saat yang tidak tepat bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Pastikan Anda menonton video ini hingga akhir, agar mendapatkan informasi yang utuh. Berikut adalah 13 waktu paling berbahaya untuk minum kopi hitam yang perlu Anda ketahui. 1. Saat perut kosong di pagi hari. Memulai hari dengan secangkir kopi hitam terdengar menggoda, terutama untuk mendapatkan dorongan energi instan. Namun, kebiasaan ini sebenarnya berbahaya bagi kesehatan lambung. Minum kopi hitam saat perut kosong dapat merangsang produksi asam lambung secara berlebihan. Kondisi ini terjadi karena kopi mengandung senyawa seperti kafein dan asam klorogenik, yang meningkatkan kadar asam di lambung. Jika dibiarkan, asam lambung yang berlebih bisa mengiritasi lapisan lambung, dan menyebabkan gejala seperti perut terasa perih, mual, hingga nyeri ulu hati. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko terkena penyakit MAG atau gastritis. Selain itu, kopi juga dapat memengaruhi hormon stres seperti kortisol. Kortisol yang terlalu tinggi di pagi hari dapat membuat tubuh merasa lebih cemas dan tidak nyaman sepanjang hari. Sebaiknya, sebelum menikmati secangkir kopi hitam, isi perut dengan sarapan ringan seperti roti gandum, oatmeal, atau buah-buahan. Ini membantu melindungi lambung sekaligus menjaga kadar energi tetap stabil. 2. Sebelum tidur. Minum kopi hitam sebelum tidur adalah keputusan yang sering berujung pada gangguan tidur. Kandungan kafein dalam kopi bertindak sebagai stimulan yang merangsang sistem saraf pusat. Akibatnya, tubuh menjadi lebih waspada dan sulit untuk rileks. Bahkan, kafein dapat bertahan dalam tubuh selama 4-6 jam setelah dikonsumsi. Tergantung pada metabolisme seseorang. Efek ini tidak hanya menyebabkan sulit tidur, insomnia, tetapi juga memengaruhi kualitas tidur. Anda mungkin masih bisa tertidur, tetapi tidur Anda cenderung menjadi dangkal dan tidak nyenyak. Kurangnya tidur berkualitas dapat mengganggu proses regenerasi tubuh, menyebabkan kelelahan, dan bahkan meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi dan gangguan metabolisme. Untuk menghindari efek ini, disarankan untuk tidak mengonsumsi kopi hitam setidaknya 6 jam sebelum waktu tidur. Jika Anda merasa butuh sesuatu yang menenangkan sebelum tidur, pilihlah minuman herbal seperti teh chamomile atau susu hangat. 3. Setelah olahraga intens. Setelah berolahraga intens, tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit melalui keringat. Minum kopi hitam pada saat ini bisa menjadi pilihan yang buruk. Kopi memiliki sifat diuretik, yang berarti dapat merangsang tubuh untuk mengeluarkan lebih banyak cairan melalui urin. Jika Anda sudah kehilangan cairan akibat olahraga, kopi hanya akan memperparah risiko dehidrasi. Selain itu, tubuh membutuhkan waktu untuk pulih setelah olahraga. Minuman berkafein seperti kopi dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, yang mungkin tidak ideal ketika tubuh sedang berusaha kembali ke keadaan normal. Ditambah lagi, kopi tidak mengandung nutrisi penting yang diperlukan untuk pemulihan, seperti karbohidrat dan protein, yang membantu memperbaiki otot-otot yang rusak. Sebagai gantinya, pilih minuman yang membantu rehidrasi dan pemulihan, seperti air putih, air kelapa, atau minuman elektrolit. Jika Anda tetap ingin minum kopi, tunggu setidaknya 1 jam setelah tubuh terhidrasi dengan baik. 4. Saat stres berat. Stres sudah menjadi bagian dari kehidupan modern, dan banyak orang beralih ke kopi hitam sebagai pelarian cepat untuk meningkatkan energi dan fokus. Namun, ini sebenarnya dapat memperburuk kondisi stres Anda. Ketika tubuh sedang stres, hormon kortisol dan adrenalin meningkat untuk membantu tubuh menghadapi situasi yang penuh tekanan. Kafein dalam kopi hitam justru dapat merangsang produksi lebih banyak hormon ini, sehingga memperparah perasaan gelisah, jantung berdebar, dan ketegangan otot.
Kopi hitam juga bisa memengaruhi kadar gula darah, yang cenderung tidak stabil saat tubuh sedang stres. Akibatnya, Anda mungkin merasa lebih lelah setelah efek stimulan dari kafein menghilang, menciptakan lingkaran setan di mana Anda terus mencari kopi untuk tetap terjaga. Di saat stres, tubuh lebih membutuhkan ketenangan daripada stimulasi. Sebaiknya ganti kopi hitam dengan teh herbal yang memiliki efek menenangkan, seperti teh hijau, teh peppermint, atau teh chamomile. Kombinasi ini akan membantu tubuh Anda lebih rileks dan menurunkan tingkat stres secara perlahan. 5. Ketika mengalami dehidrasi. Minum kopi hitam saat tubuh sedang dehidrasi bisa memperburuk kondisi Anda. Kopi memiliki sifat diuretik yang mendorong tubuh untuk memproduksi lebih banyak urin, sehingga meningkatkan pengeluaran cairan. Jika tubuh sudah kekurangan cairan, kopi hanya akan memperparah dehidrasi, yang dapat memengaruhi berbagai fungsi vital tubuh, seperti sirkulasi darah, fungsi otak, dan tingkat energi. Dehidrasi juga dapat memperburuk efek samping dari kafein, seperti jantung berdebar, pusing, atau rasa gelisah. Ketika tubuh tidak memiliki cukup cairan, respons terhadap kafein menjadi lebih intens, dan ini dapat menciptakan sensasi tidak nyaman yang mungkin sulit ditangani. Sebelum menikmati secangkir kopi hitam, pastikan Anda sudah cukup terhidrasi. Mulailah hari dengan meminum segelas air putih untuk menggantikan cairan yang hilang saat tidur. Jika Anda merasa haus atau lelah, utamakan air putih sebelum beralih ke kopi hitam. 6. Di tengah malam. Minum kopi hitam di tengah malam sering menjadi pilihan bagi pekerja lembur atau mereka yang ingin tetap terjaga. Namun, kebiasaan ini dapat mengacaukan ritme sirkadian tubuh, yaitu siklus alami yang mengatur kapan tubuh harus terjaga dan beristirahat. Kafein dalam kopi bisa bertahan di tubuh hingga 6 jam atau lebih, mengganggu sinyal alami tubuh untuk tidur dan beristirahat. Konsumsi kopi hitam di malam hari tidak hanya membuat sulit tidur, tetapi juga memengaruhi kualitas tidur secara keseluruhan. Tidur yang tidak nyenyak dapat menyebabkan kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit seperti hipertensi atau gangguan metabolisme. Jika Anda perlu tetap terjaga di malam hari, pertimbangkan untuk mencari alternatif yang lebih sehat seperti minum teh hijau, atau melakukan aktivitas ringan seperti berjalan-jalan untuk mengusir kantuk tanpa terlalu membebani tubuh. 7. Setelah makan berat. Banyak orang menikmati kopi hitam sebagai penutup makan besar. Meski tampaknya menyenangkan, kebiasaan ini sebenarnya bisa mengganggu penyerapan nutrisi. Zat tertentu dalam kopi, seperti tanin, dapat menghambat penyerapan mineral penting seperti zat besi dan kalsium dari makanan. Ini bisa menjadi masalah serius, terutama bagi mereka yang rentan terhadap anemia atau kekurangan nutrisi lainnya. Selain itu, setelah makan berat, tubuh membutuhkan fokus untuk mencerna makanan. Kopi hitam dapat merangsang produksi asam lambung lebih banyak, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut kembung atau rasa tidak nyaman. Jika Anda ingin menikmati kopi setelah makan, berikan jeda waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Hal ini memungkinkan tubuh untuk menyelesaikan sebagian besar proses pencernaan sebelum menerima kafein. 8. Ketika hamil. Bagi ibu hamil, konsumsi kopi hitam harus sangat dibatasi. Kafein yang terkandung dalam kopi dapat melewati plasenta dan mencapai janin. Karena metabolisme janin belum cukup matang untuk memproses kafein, ini dapat menyebabkan gangguan seperti peningkatan detak jantung janin, atau risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Studi juga menunjukkan bahwa konsumsi kafein berlebihan selama kehamilan dapat meningkatkan risiko keguguran atau komplikasi lainnya. WHO merekomendasikan ibu hamil untuk membatasi asupan kafein tidak lebih dari 200 mg per hari, setara dengan sekitar 1 cangkir kopi. Jika Anda hamil dan menginginkan minuman hangat, pertimbangkan alternatif seperti teh herbal tanpa kafein atau susu hangat. Minuman ini lebih aman dan dapat memberikan rasa nyaman tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan ibu maupun bayi. 9. Saat mengalami gangguan pencernaan.
Bagi mereka yang memiliki gangguan pencernaan seperti refluks asam lambung, sindrom iritasi usus, IBS, atau gastritis, kopi hitam bisa memperparah gejala. Kandungan asam dan kafein dalam kopi dapat memicu produksi asam lambung berlebih, yang bisa menyebabkan rasa panas di dada, heartburn, atau mulas. Selain itu, kopi juga dapat mempercepat gerakan usus, yang mungkin memperburuk diare atau ketidaknyamanan bagi penderita IBS. Kopi hitam dalam kondisi ini dapat memicu iritasi pada saluran pencernaan, terutama jika dikonsumsi tanpa makanan pendamping. Jika Anda mengalami gangguan pencernaan, pertimbangkan untuk menghindari kopi atau beralih ke alternatif seperti kopi rendah asam atau teh herbal. Menjaga pola makan seimbang dan menghindari makanan yang memicu iritasi adalah kunci utama untuk meringankan gejala. 10. Ketika minum obat tertentu, kopi hitam dapat mengganggu penyerapan atau efektivitas beberapa jenis obat. Misalnya, kopi dapat mengurangi efektivitas obat tiroid seperti levothyroxine jika dikonsumsi dalam waktu dekat. Selain itu, kombinasi kopi dan beberapa jenis antibiotik atau antidepresan dapat meningkatkan risiko efek samping seperti jantung berdebar, gelisah, atau sakit kepala. Kafein juga dapat mempercepat metabolisme obat tertentu di hati, sehingga mengurangi durasi kerjanya dalam tubuh. Sebaliknya, beberapa obat, seperti obat untuk depresi, dapat memperkuat efek kafein, membuat Anda merasa terlalu terstimulasi. Untuk menghindari interaksi negatif, baca petunjuk penggunaan obat dengan cermat dan konsultasikan dengan dokter atau apoteker. Sebaiknya beri jeda beberapa jam antara konsumsi kopi dan obat. 11. Di waktu pagi terlalu awal. Banyak orang memulai hari mereka dengan kopi hitam, tetapi meminumnya terlalu pagi bisa menjadi kebiasaan yang kurang ideal. Saat Anda baru bangun, tubuh secara alami memproduksi hormon kortisol, yang berfungsi meningkatkan energi dan membuat Anda lebih waspada. Minum kopi saat kortisol sedang tinggi dapat mengganggu ritme alami tubuh, membuat Anda lebih bergantung pada kafein untuk berenergi. Selain itu, meminum kopi hitam terlalu awal dapat mempercepat kelelahan di kemudian hari. Ketika efek kafein habis, Anda mungkin merasa lebih lelah dari sebelumnya, memicu kebutuhan untuk minum lebih banyak kopi. Sebaiknya, tunggu setidaknya 1 atau 2 jam setelah bangun sebelum menikmati secangkir kopi. Hal ini memberikan waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri dengan ritme harian secara alami. 12. Saat merasa sangat lelah. Kopi sering dianggap solusi instan untuk mengatasi kelelahan. Namun, minum kopi hitam ketika Anda sangat lelah bisa menjadi kontraproduktif. Meskipun kafein dapat memberikan dorongan energi sementara, itu tidak mengatasi akar penyebab kelelahan. Sebaliknya, konsumsi kopi dalam kondisi ini dapat memperburuk kelelahan dalam jangka panjang, dengan menguras cadangan energi tubuh. Selain itu, jika tubuh sudah kelelahan, sistem saraf Anda mungkin lebih sensitif terhadap efek kafein, menyebabkan jantung berdebar, rasa gelisah, atau bahkan sulit fokus. Sebagai gantinya, fokuslah pada pemulihan alami seperti istirahat, tidur yang cukup, dan hidrasi yang baik. 13. Ketika menjalani diet ketat. Bagi mereka yang sedang menjalani diet ketat atau puasa, minum kopi hitam di waktu yang salah bisa menjadi masalah. Kopi hitam, meskipun bebas kalori, dapat merangsang produksi asam lambung, yang bisa menyebabkan rasa lapar yang berlebihan atau gangguan pencernaan. Hal ini bisa membuat seseorang sulit untuk mengendalikan pola makan atau bertahan dalam rutinitas dietnya. Selain itu, kopi juga dapat memengaruhi metabolisme tubuh dengan meningkatkan kadar kortisol. Jika dikonsumsi berlebihan atau di waktu yang salah, ini bisa menghambat proses pembakaran lemak dan memicu stres pada tubuh, yang berpotensi mengganggu tujuan diet Anda. Sebagai solusi, konsumsi kopi hitam dengan bijak saat diet. Hindari minum kopi dalam keadaan perut kosong atau terlalu dekat dengan waktu makan untuk mengurangi risiko gangguan pencernaan dan fluktuasi gula darah. Kopi hitam adalah minuman favorit yang memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi dengan bijak.
Namun, waktu minum yang tidak tepat bisa menimbulkan risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Dengan memahami kapan waktu yang kurang ideal untuk mengonsumsi kopi hitam, Anda dapat menjaga kesehatan tubuh sekaligus menikmati kopi dengan cara yang lebih aman. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki toleransi kafein yang berbeda. Jadi penting untuk mendengarkan kebutuhan tubuh Anda. Video ini bertujuan untuk memberikan informasi umum dan tidak menggantikan saran medis profesional. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat, konsultasikan dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum membuat perubahan pada pola konsumsi kopi Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.